Mari kita berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Oke, selesai. Oke, saya jelasinnya kalau terlalu cepat bilang ya. Nanti saya kasih rekordan untuk yang kelasnya satunya, kelas apa itu yang diampu oleh Mbak Iza. Nanti bisa dibuat nambahin materi ya. Jadi bisa dibuka sama, materinya sama kita, cuma biar kalian tahu. Oke, kita masuk di sini. Bentar ya. Oke, kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pertemuan ini saya akan sedikit banyak membahas tentang ligamen, lalu tentang biomekanik servikal dan otot-otot yang ada di servikal. Oke, di sini udah nampak ligamen. Jadi kemarin udah dijelaskan bahwa ligamen itu adalah yang mengikat tulang. Jadi tanpa adanya ligamen, tulang itu tidak bisa bersatu, tidak bisa berkesinambungan. Dia dikatakan, ingat ya, kalau sendi itu kan dia pertemuan dua tulang atau lebih, tapi kalau ligamen itu yang memperkuat. Kayak talinya, ibarat talinya. Nah, di sini karena di vertebra itu sangat banyak tulang. Ada berapa tulang di vertebra kita? Ada yang masih ingat? Tulangnya ada berapa? 33, Kak. Oke, 33. 7 di daerah servikal. 12 di lumbal. Lumbar 5. Lumbal 5, sentrum 5. Oke. Sama kosikis 3 ya. Oke. Nah, ini yang paling nampak. Ini dilihat dari mana ini? Ventral. Ventral itu mana? Ventral itu sama dengan anterior. Dari depan. Ini dilihat dari depan. Nah, di sini ada ligamen yang sangat terlihat sekali ya. Paling depan itu adalah ligamen longitudinal. Nah, longitudinal ini ada dua. Ada longitudinal anterior dan ada longitudinal posterior. Sesuai dengan namanya, kalau dia di anterior berarti dia di depan. Di depan dari vertebra. Sedangkan yang posterior dia ada di belakang. Ya, ini ya. Nah, di sini dia dimulai dari mana ligamen ini? Dia sejajar dengan vertebra, dia dimulai dari atlas sampai ke lumbal. Nah, densitas atau ketebalan dari ligamen ini dia berbeda-beda. Semakin dia ke bawah itu densitasnya atau ketebalannya semakin berkurang. Maka dari itu sering terjadi listesis atau goncangan atau perubahan di daerah lumbal. Lumbal itu kalau bahasa Jawanya boyok. Makanya kita sering sekali terjadi permasalahan pada lumbal. Karena semakin ke bawah atau semakin ke kaudal, ligamen itu semakin tipis atau densitasnya semakin menurun. Oke. Nah, ligamen longitudinal ini, dia ini langsung bertemu dengan diskus. Jadi dari depan, seandainya ini dibuka, terlihat diskus dan korpusnya vertebra. Nah, yang bertemu pertama kali itu adalah
ligamen longitudinal. Oke, di sini sebenarnya ada rangka, tapi saya harus membawa laptopnya ke belakang. Nantilah insya Allah terakhir nanti saya tarik ke sini. Bentar. Oke. Jadi diskus tadi dia langsung bertemu dengan ligamen longitudinal. Nah, jika adanya prolaps itu mencotot, kalau bahasa Jawanya mencotot atau keluarnya ini. Jadi diskus ini kan dia empuk nih, dia nggak rigid, tidak rigid seperti tulang. Jika terjadi prolaps itu keluar, dia akan menyebabkan ruptur atau sobeknya dari ligamen longitudinal ini. Jadi kalau ada tekanan atau prolaps keluar, dia akan menyebabkan ligamen di sini dia robek atau ruptur. Bisa robek, bisa ruptur. Ruptur itu putus. Jadi, nah nanti kita akan membahas sebenarnya bahan atau pembentukan diskus ini apa aja sih kok dia bisa sampai prolaps. Oke, ini dilihat dari dorsal itu belakang ya, dorsal, ini ventral. Jadi musuhnya ventral adalah dorsal. Oke, jangan bingung, pokoknya jangan dibuat bingung ya, dibuat santai aja, kalau nggak paham nanti tanya. Oke, jadi susunan ini sudah saya ingatkan lagi, susunannya dari ligamen itu yang pertama adalah korpus tahu ya, korpus itu badan. Setelah korpus itu ada diskus. Ingat, setelah ini korpus nih badannya. Setelah korpus ada diskus. Nah, diskus ini nanti dia yang langsung bertemu dengan ligamen longitudinal. Ini ya, ini bertemu langsung dengan ligamen longitudinal yang anterior maupun posterior. Setelah itu belakangnya itu ada spinal cord atau sumsum tulang belakang. Di belakangnya lagi itu ada ligamen plavum. Ligamen plavum. Lalu sebelahnya lagi itu ada ligamen supraspinal, yaitu spinalis atas dan bawah. Dan terakhir ada ligamen intraspinal. Nah, itu adalah urutannya. Jadi dari depan ke belakang, awalnya korpus dulu. Ini kalau anterior ini ya, lalu korpus, lalu diskus, ada ligamen longitudinal, lalu ada spinal cord, ligamen plavum, lalu ligamen supraspinal, itu ada spinalis atas dan bawah, serta ligamen intraspinal. Oke. Oke, ini dilihat dari atas ya. Nah, ini tempatnya dari spinal cord, lewatnya spinal cord. Ini yang flava ini adalah flavum, ligamen plavum. Kalau di sini namanya flava, jadi nanti jangan bingung. Kalau di setiap buku pasti ada bahasanya sendiri-sendiri. Nanti kalau kalian udah sering membuka, jadi antara buku ini dan buku satunya itu berbeda. Tapi sebenarnya artinya sama, cuma dia penggunaan kayak kalian menggunakan ulnaris, ada yang bilang ulna, ada yang bilang ulnaris, berbeda-beda, sebenarnya artinya sama. Oke, bentar, saya tekankan lagi untuk yang ini ya, flavum juga ini, ligamen flavumnya terlihat. Ingat, costotransversarium, ingat, ligamen costotransversarium, berarti antara apa dan apa ini? Halo? Masih dengar? Masih, Kak. Masih, Kak. Oke. Kemarin saya sudah mengajarkan menggabungkan dua tulang. Lihat, di sini ada ligamen costotransversarium. Berarti ligamen ini antara tulang kosta dan
transversarium. Processus transversarium. Ingat, kemarin ada processus spinosus dan ada processus transversus. Jadi ligamen ini di antara tulang kosta dan transversarium. Makanya dia dikatakan ligamen costotransversarium. Berarti dia menempelnya itu antara kosta dan transversarium. Paham ya? Paham, Kak. Oke, paham. Ingat ini lamina. Kemarin udah saya jelaskan juga lamina. Oke, kalau kalian udah paham seperti ini lebih enak saya menjelaskan. Nggak terlalu berat. Nih, ini dilihat dari samping. Ada ligamen longitudinal anterius. Nah, di sini pakainya bahasanya anterius. Ada yang bilang anterior. Jadi jangan bingung. Nih, ini yang di ligamen costotransversarium. Nih ya, ligamennya di sini. Ini ada fovea costalis superior. Nah, ini korpus. Korpus itu artinya badan. Jangan bingung. Nah, ini coba saya mau tanya. Ligamen intertransversarium. Ingat enggak kemarin? Inter itu artinya apa? Antara. Nah, antara berarti antara apa ini? Transversarium. Transversarium ya, antara processus transversus. Kalau saya bahasanya transversus. Sama aja transversarium, sama. Nggak bingung ya? Jadi tahu ya ini ya. Nah, ini diskus intervertebralis ini ya, yang warna biru. Makanya dia ketemu langsung nih sama ligamen longitudinal. Dia langsung ketemu langsung ini. Bayangkan kalau ini dia keluar, mencotot. Kayak kalian injek apa ya? Jadi ibarat bantalan nih. Ini bantalan nih. Jadi kalian neken ininya keluar, mencotot. Nah, dia sampai ke melukai dari ligamen longitudinal. Oke, saya teruskan lagi untuk yang bentar. Udah ini plavum, ligamen inter. Sama ya. Ini yang lateral. Nah, ini juga kalian udah tahu, oh berarti costotransversarium nih. Berarti ligamennya di costa sama transversarium. Berarti dia mengikat nih. Ini kan costa nih. Ini costa atau tulang rusuk. Nah, ini yang transversarium atau transversum. Berarti ini ligamennya menguatkan ini. Nah, paham ya? Kalau superius berarti dia di superior, di atas. Paham? Paham, Kak. Oke, good. Ya, nanti saya tambahin yang dari Mbak Iza. Oke, bentar, tak carikan ligamen-ligamen yang harus kalian ketahui. Nanti kalau ujian biasanya Pak Wiji pasti tanya itu. Bentar, ini udah saya catat ligamennya. Oke, di sini ada membran tektoria. Nah, ini bagian khusus yang akan membagi dari ligamen-ligamen yang ada di cervical. Di sini ada membrannya. Nah, di sini itu dibagi lagi nanti. Bentar, saya perbesar lagi ya. Oke. Nah, bentar saya mau tanya dulu. Ini ada os occipital, ada occipital. Nah, ini digabung ya, kepalanya dihilangkan nih. Oke, di sini ada articulatio atlanto-occipitalis. Oke, ini antara apa dan apa? Articulatio itu apa? Sendi. Oke. Ini atlanto-occipital berarti antara tulang apa dan apa? Atlas dan occipital. Oke, good. Mantap. Nah, ingat ya, di sini kalau artikulasi ini apa nih? Nah, kalian udah tahu. Oh, berarti ini sendi nih, ini sendi antara atlas dan occipital. Nah, di sini juga ada artikulasio atlanto-axialis lateral. Berarti antara tulang Atlas dan occipital. Good, mantap. Nah, ingat enggak kemarin? Atlas dan aksis. Oke. Atlanto-occipital itu gerakannya apa?
Fleksi ekstensi. Fleksi ekstensi, yakin? Yakin. Oke, yakin. Disebut juga dengan sendi apa? Yes. Join. Oke, Atlanto axialis, gerakannya apa? Rotasi. Rotasi dekstra Good, sinistra. mantap. Oke, disebut dengan? No join. Oke, berarti masuk ya. Jadi nanti jangan bingung kalau ditanya. Jangan sampai keliru ya. Oke, bentar. Saya carikan yang ini dulu. Oke, sini. Oke, nanti yang akan kita praktekkan adalah ligamen alar ini. Saya nyebutnya ligamen alar atau di sini alaria. Nah, ligamen alar ini dia itu sangat berperan penting pada servikal. Nah, kok bisa penting gimana, Mbak? Nah, kalau dia ini terjadi overstretch atau hypermobility, nanti akan mengakibatkan tanda-tanda yang khas banget di ligamen alar ini. Nah, ini pasien saya ada ligamen alar, jadi ligamen alarnya positif. Dia ligamen alarnya positif. Positif maksudnya gimana, Mbak? Dia permasalahan di ligamen alar gitu. Ligamen alar. Nah, ciri-cirinya apa? Bisa pusing, mual, lalu matanya berputar, lalu hypermobility itu berarti kepalanya itu nggak stabil. Dia sering banget pusing, lalu sering mual. Kalau pusing pasti disertai dengan mual. Nah, cara ngeceknya gimana? Nanti kita praktek dicek. Kalian harus praktek juga untuk mengecek biar tahu, oh ini positif enggak? Positif itu jelek loh ya. Kalau negatif berarti oke, lolos, normal. Nah, di sini ligamen alar nanti kita posisinya tidur. Jadi kita gerakkan. Bentar nanti saya tunjukkan untuk cara memeriksanya. Nanti tinggal kita yang praktek kalau udah offline di kampus. Oke, jadi kalau ligamen alar ini dia positif, kita tidak bisa melakukan tindakan fisioterapi. Tapi kita harus konsultasi dulu dengan dokter. Ini bagaimana? Nah, jadi tidak sembarangan ya. Kalau di fisioterapi ada namanya red flag. Di mana red flag ini tidak boleh dilakukan oleh fisioterapi. Kalau kita lakukan fatal nanti. Bisa aja menyebabkan kematian pada pasien. Jadi kalau saya punya problem, ada pasien yang problemnya itu servikal, biasanya saya lebih hati-hati. Karena contohnya vertigo kemarin, saya cek alarmnya ternyata negatif. Berarti dia murni tidak dari alarmnya, ternyata dari occipitalisnya. Dari occipital sampai ke otot-otot lehernya dia spasme semua, spasme itu tegang. Ternyata di situ harus dirilis. Alhamdulillah sekarang udah selesai, dia udah balik kerja lagi. Padahal dia seminggu pasti vertigonya itu balik terus bisa 4-5 kali, sekarang paling sebulan sekali. Dan sekarang udah alhamdulillah udah enakan. Sekarang dia ngabarin juga udah praktek kerja di rumah, udah nggak pusing-pusingan lagi, jadi izin terus. Dulu padahal sering izin. Oke, selanjutnya ada ligamen cruciform atlantis. Ini ya, dia yang membungkus dari dens. Ingat ya, dens kemarin ya. Oke, di sini ada dua, ligamen transversum atlantis dan fasciculi longitudinal. Ini bentuknya beda, ini yang serabut ke bawah, yang ini yang melintang. Jadi jangan bingung. Oke, di sini ada articulatio atlanto-axialis lateralis. Udah paham ya, udah keren kok sekarang udah tahu articulatio. Jadi nggak ini lagi, nggak bingung. Oke, kalau ini udah diperkecil kayak gini paham, kalian udahlah ngerti. Ini tulang apa, dia udah ngerti. Kalau udah ngerti ini tulangnya, antara tulang ini nama sendinya apa? Tinggal aja articulatio atlanto-occipitalis. Gitu ya. Yang penting yang saya tekankan tadi, yang saya sebutkan ligamen alar, ligamen cruciform atlantis itu harus kalian paham karena nanti kita akan mempraktekkan.
Karena kan minggu keberapa ya kita offline ya? Nanti kita akan mempraktekkan. Jadi nanti di batch satu-satu berpasang-pasang, kita cek satu persatu. Jadi semuanya tahu. Ternyata alarnya gimana nih gitu. Bentar ya. Oke. Nah, di sini ligamen transversum atlantis dan fasciculi longitudinal ini, dia untuk fleksi, ekstensi, lalu lateral bending, set bending itu yang memperkuat adalah ligamen cruciform atlantis. Oke, ingat ya, saya tekankan lagi alar. Ini harus kalian pahami letaknya. Ini kita bisa cek alarnya. Ini saya sambi ya, karena ini jadwalnya konsultasi sama pasien. Oke, ini udah dibuka lagi, jadi dibuka lagi lebih dalam lagi di sini ada ligamen apicis dentis. Ingat apicis dentis berarti dia dens itu yang kepala yang mengerucut, dens itu berarti apicis itu di occipita sama densnya yang menggabungkan. Makanya kita bisa bergerak kayak gini nggak lepas. Lalu ada ligamen alar juga ini dua ini ya ligamen alarnya ya. Ini dens aksisnya, ini aksis korpusnya, dan ini ada kapsul artikular. Jadi jangan bingung, gampang ya, nggak terlalu sulit kan yang di sini? Nggak kayak kemarin ya, nanti saya akan ngasih untuk yang otot-ototnya. Oke, ini dipertebal lagi. Jadi di vertebra itu banyak sekali ligamen. Kalau kita hanya mengandalkan satu ligamen, kita nggak mungkin. Bayangkan aja satu ligamen, dia ruptur nih, atau terjadi robek. Gimana? Nah, makanya di sini banyak sekali ligamen. Nah, untuk saat ini saya juga sedang problem, saya tidak bisa menengok ke kiri secara full. Ini juga mau saya terapi sendiri di sini. Emang bermasalah pada, kalau saya ototnya, untuk yang alar saya insya Allah aman. Kemarin udah dicek sama Mbak Iza. Nggak mungkin saya ngecek sendiri kepala saya gini kan, nggak bisa. Bisa orang lain. Oke, nah di sini ada bantalan ya, diskus intervertebra. Nah di sini masih ingat nggak fungsi dari diskus intervertebralis? Sebagai bantalan, Kak. Oke, sebagai bantalan. Selain sebagai bantalan, dia fungsi yang lain sebagai apa? Peredam kejut. Oke, peredam kejut, masih ingat berarti ya. Jadi dia sebagai bantalan dari tulang, antar tulang, dan sebagai peredam kejut. Bayangkan aja kalau kita ngangkat beban nih, tanpa adanya bantalan. Nggak mungkin tulang kita atau vertebra kita semobile. Contohnya fleksi terang. Bayangkan kalau nggak ada bantalan. Pasti ya nggak tahu. Oke. Seandainya kita angkat berat, beban contohnya ya, dari kita nih mau angkat beban dari posisi berdiri, lalu jongkok, kita awalnya dari apa bebannya? Dari sini kan, dia dari leher dulu, menunduk, lalu dia ekstensi. Nah, beban yang harusnya di sini, dia di sini, diredam di sini, dia diteruskan ke bawah sampai ke COG, Center of Gravity. Nah, Center of Gravity pada manusia itu pada S2 atau sakrum yang kedua. Nah, kita butuh transfer beban nih. Jadi awalnya dari sini, ditransfer ke COG, ke pusatnya, Center of Gravity kita.
Jadi disebar, nggak mungkin dia dibebankan di sini aja, nggak mungkin. Nggak mungkin kita bebankan di daerah sini, nggak bisa. Set, langsung disebar, langsung. Kok bisa ya boyokku sakit gitu. Nah, biasanya, makanya kadang kan kita ngangkat-ngangkat semua badan terasa pegel semua. Makanya dia salah satu fungsi diskus itu tadi. Oke, nah diskus, nah di sini ya, ini kalau dia di MRI nih. Kalau diskus, dia itu terdiri dari dua. Yang pertama itu adalah annulus fibrosus dan nucleus pulposus. Nah, nucleus pulposus itu, bentar, nah ini ya, oke, Gus. Nah ini yang, nanti kalau kalian kadaver lihatnya seperti ini. Seperti ini, kalian lihatnya seperti ini. Oke, di sini ada nucleus pulposus itu yang inti dari diskus. Ini apa ini? Tahu nggak ini apa? Ligamen. Longitudinal, Kak. Apa tadi? Ligamen longitudinal. Yang ini loh ya, kalau yang ini ligamen longitudinal posterior, kalau yang ini ligamen longitudinal anterior. Yang ini, saya nunjuknya yang ini. Ini dilihat dari mana dulu ini? Dilihat dari mana? Posterior, Kak. Oke, posterior. Oke, ada lagi? Mungkin ada jawaban lagi yang lain? Superior, Kak. Superior. Nah, dari atas ya, superior ya. Jadi dari atas. Jadi ini, contohnya ini ya. Ini korpus, satu badan. Ini bantalan. Di sini bantalan. Nah, ini dilihat dari atas. Dilihat dari atas gini. Dilihat dari atas gini. Dari atas sini. Dari atas sini. Kita ngelihatnya. Nah, kira-kira ini apa namanya? Ayo, masa ada yang nggak tahu nih? Satu kelas nggak tahu semua nih. Nah, medula spinalis. Ini adalah medula spinalis ini. Nah, ini baru yang diskusnya. Jadi nanti di atasnya ini atasnya ada korpus lagi. Nanti kalau dia dari samping, nah ini dilihat dari mana? Besok kan nggak lucu kalau praktek saya suruh bawa kepala ayam tuh, contohnya. Biar kalian paham tuh maksudnya. Oke, kita lanjut lagi ya. Oke, di sini ada nucleus pulposus, itu inti dari diskusnya, inti di sini. Nah, yang ini annulus fibrosus itu adalah cincin yang melingkari dari kayak cincin, bukan cincin ya, tapi seperti cincin benang-benang. Jadi benang-benang yang seperti cincin karena dia melingkar, ini kayak benang-benang gini, ini loh kayak benang-benang yang melingkari dari nucleus pulposus. Nah ini sifat dari annulus fibrosus ini dia mudah robek. Makanya tadi kalau dia ada force, ada tekanan, kalau ini contohnya kita duduk, tahu-tahu duduk, loncat langsung duduk. Kita kan seperti kayak tek. Nah, dia ada kompresi kan, ada force, ada tekanan. Dia nanti biasanya bisa membuat kayak tadi bulging atau dia yang prolapse, keluar. Jadi ininya keluar. Nah, itu bermasalah nggak? Iya, bermasalah. Ada yang tahu kasus HNP, kalau bilangnya itu ada yang bilang saraf kejepit, ada yang bilang mencotot ininya. Kalau orang Jawa lah, bukan orang Jawa aja ya, orang luar Jawa yang dimanapun yang biasanya sarafnya kejepit nih. Nah ada dua kemungkinan, mungkin sarafnya kejepit karena ininya keluar. Nah ini ada nervus spinalis, di sini ada nervus spinalis. Ada yang keluarnya ke sini, dia kena saraf, akhirnya bilangnya sarafnya kejepit, sering kesemutan, itu bisa. Ada juga karena kompresi, diskusnya ini makin menipis.
akhirnya menekan nervus spinalis. Paham? Paham nggak? Oke. Paham ya berarti ya? Nah ini aja yang mudah robek, dia masih dilindungi oleh ligamen longitudinal anterior dan posterior. Jadi ini kerjanya itu berdua ini sama ya, depan sama belakang, dia sama-sama melindungi. Bayangkan ini udah tebel nih, masih keluar. Kasihan kan ini ligamen longitudinal udah tertekan nih. Nah kalau dia, kenapa ada ini? Dia untuk melindungi nervus spinalis. Bayangkan kalau nervus spinalis ini kena kesemutan, makanya kita kalau kesemutan nanti ada tesnya. Kira-kira karena apa gitu, posisinya apa, nanti kalau kalian udah menemui kasus seru nih, karena apa dulu, oh ternyata ada HNP, hernia nucleus pulposus, itu ada namanya HNP namanya kasusnya. HNP itu bisa terjadi di cervical, lumbal, torakal, yang dia mempunyai diskus. Hernia itu artinya keluar. Nucleus berarti nucleus pulposusnya. Hernia nucleus pulposus. Nah, berarti keluarnya nucleus pulposus ini dari tempatnya. Oke, ada yang ditanyakan dulu. Selesai nih untuk yang biomekaniknya. Kita akan ganti PPT ya. Semoga nggak pusing nih. Oke, gini aja ya. Ini yang buat Mbak Iza, saya tinggal meneruskan aja. Nanti makanya saya kasih rekordannya Kak Iza. Lebih cepat nanti. Oke, kita akan mempelajari biomekaniknya. Biomekanik yang sesungguhnya. Itu kita baru ini ya, baru masuk menginjak aja. Ini udah mulai masuk nih. Ibarat kita udah mulai buka pintu ini. Oke, masuk ke intinya. Oke, biomekanik adalah ilmu fisika mekanika yang diterapkan pada sistem hidup, yaitu studi tentang gaya pada tubuh manusia dan pengaruhnya terhadap gerakan. Contohnya di mana manusia itu bergerak, berpindah tempat dari tempat satu ke tempat lain dengan caranya. Contohnya caranya apa? Bisa berjalan, bisa merangkak, bisa merayap, bisa melompat. Tergantung caranya masing-masing. Nah, di sini ini harus saya besarkan ya, nggak kelihatan ya kalian. Tapi udah pada download ya, ini di psikologi udah ada. Nah, di sini kita juga mempelajari tentang kinesiologi dan mekanika kinesiologi adalah ilmu gerak terkait rantai kinetik mencetuskan dan menghasilkan gerakan dari sistem neuromuskular. Ini kita harus mengerti ilmu anatomi dan fisiologi. Kenapa Kak kita kok bisa menghasilkan gerak dari sistem neuromuskuloskeletal atau neuro dan muskulo? Ya bisa. Kenapa seperti itu? Ada yang bisa menjelaskan? Kenapa suatu gerakan itu berkaitan dengan neuro dan muskulo? Tahu neuro? Neuro itu saraf. Muskulo itu tentang tulang dan otot. Kenapa? Ada yang bisa menjelaskan? Karena saling berhubungan, Kak. Gimana? Karena saling berhubungan. Saraf menghubungkan tulang dan otot ke otak mungkin. Oke, kok mungkin? Ya jangan mungkin. Bilangnya jangan mungkin. Oke. Jadi sebenarnya kalian tuh paham, cuma mungkin cara menyampaikannya masih bingung gitu. Jadi neuro itu berkaitan dengan persyarafan atau tentang neuro pada manusia. Jadi manusia itu mempunyai saraf-saraf yang sangat banyak sekali, beribu-ribu. Oke. Jadi kalau neuro ini dia itu ibarat ini ya, saya ibaratkan lampu. Lampu itu adalah muskuloskeletalnya, sedangkan kabelnya itu adalah neuronya. Kabel tanpa lampu bisa menyala enggak?
Enggak. Lampu tanpa kabel bisa menyala enggak? Enggak bisa. Pasti harus berkaitan. Yang sama, manusia, di dalam tubuh manusia, kalian semester 2 ya ini, udah masuk ke neuro kan, neuromuskular. Pak Masku udah menjelaskan tentang neuro? Belum, Kak. Belum? Masa belum? Belum. Nah, ini Belum, menjelaskan tentang apa semester ini? Masih soal otot, Kak. Masih otot. Oh, masih otot, nggak apa-apa. Nanti kalian harus, nggak ini ya, belajar nggak harus menunggu dari ini. Boleh kalian belajar lebih dulu, malah lebih bagus. Jadi pas dijelaskan makin keren gitu ya. Jadi neuro nanti kalian akan membahas tentang neurologi. Ada sistem saraf pusat dan ada sistem saraf tepi. Atau saraf perifer, tepi itu perifer. Kalau pusat itu central nervous system, jadi ada dua ya. Pusatnya itu pada manusia itu ada otak dan medula spinalis. Makanya kalau otak nih, otak kita dan medula spinalis kita itu adalah sistem saraf pusat atau SSP. Jangan bingung kalau ada yang bilang SSP, itu adalah sistem saraf pusat. Sedangkan SST adalah sistem saraf tepi atau perifer, dinamakan perifer. Itu di mana? Di tangan kita. Makanya kita sering kesemutan nih, kesemutan. Saya terlalu seperti ini. Contohnya gerakannya seperti ini. Contohnya sering olahraga. Nah, kok ini kesemutan kenapa? Itu nervous kamu, nerve kamu yang bermasalah, itu saraf tepi kalian. Saraf tepi, nanti kalian akan mempelajari saraf tepi di manusia itu apa aja gitu. Ada brachialis, ada ulnaris, ada medianus, banyak sekali. Nanti ada skiatik, itu banyak banget. Itu skiatik di mana? Kalau dia bermasalah, apa yang mengakibatkan nanti otot-ototmu yang lemah apa? Contohnya ini, saya punya problem CTS, namanya carpal tunnel syndrome. Jadi di mana nervus medianus saya itu bermasalah. Makanya tangan kanan saya itu nggak terlalu kuat. Tangan kiri saya nggak terlalu kuat. Tangan kiri saya berkaitan, dia awalnya kan dari nerve nih. Saraf saya kejepit karena kegiatan saya over, akhirnya berkaitan dampaknya ke muskulo saya, otot dan tulang saya. Otot saya karena sering kesemutan akhirnya tidak saya gunakan, dia melemah. Akhirnya tidak ada gerakan. Di sini tulang pun dia juga nggak ikut bergerak. Jadi jarang saya menggunakan. Paham ya? Jadi berkaitan seperti lampu tadi. Lampu tanpa listrik dia tidak akan bisa menyala. Listrik tak ada lampu, dia tidak bisa menghasilkan cahaya. Oke. Jadi nanti makanya biomekanik itu kita harus paham ilmu anatomi dan fisiologi. Kalian paham kan anatomi untuk otot? Halo? Halo? Halo, Kak. Paham nggak untuk anatomi otot? Lumayan, Kak. Beneran loh ya? Jadi gampang ya untuk mempelajari nanti, itu sebenarnya ada deckingnya semua. Ada deckingnya semua itu. Karena saya juga kemarin ngelesi anak kedokteran itu sekali duduk 4 jam. Mempelajari itu, ngapalinnya gimana Mbak caranya ngapalin otot sama tulang. Gampang sekali ngapalin otot sama tulang itu kalau kalian fokus, mau ini bisa. Tahun kemarin itu anak kedokteran sama anak fisioterapi juga yang les itu ada. Oke, kita masuk ke gerak. Itu adalah perpindahan suatu benda. Gerak meliputi gerak lurus linier atau rektilinier. Ada kurvilinier, perpindahannya dalam lintasan lurus atau curve. Dan gerak rotasi angular, perpindahannya terhadap satu titik pusat, contohnya rotasi neck.
dia terpusat hanya satu. Udah paham tentang plane atau bidang? Halo? Udah paham tentang bidang? Lumayan, Kak. Oke, bidangnya ada berapa? Bidang ada berapa? Ada 3. Oke, 3 sebutkan. Sagital, transversal, frontal. Oke. Berarti kalau kalian udah bisa menyebutkan bidang, berarti udah tahu aksisnya, caranya aksis. Belum. Nah, oke. Tapi ini ya, nanti saya ngajarkannya, saya kasih bocoran dulu. Jadi ini bocoran, ini salah satu trik untuk menghafal ya. Jadi nanti untuk prakteknya saya praktekkan kenapa itu bisa berpasangan gitu. Kenapa itu bisa pasangannya itu Mbak gitu. Jodohnya itu kenapa gitu. Oke. Jadi kalau dia bidangnya sagital, aksisnya adalah frontal. Jika bidangnya frontal, aksisnya Sagital. Nah, oke. Sedangkan yang transversal itu beda sendiri. Nah, silakan dicari. Saya juga pengen lihat ini. Nanti saya tanya ya. Khusus bidang transversal, aksisnya titik-titik. Silakan dicari nanti. Spesial. Udah kalau kalian tahu rumus itu gampang. Nanti gerakan ini bidangnya apa? Aksisnya apa? Itu pasti tahu. Itu biasanya sering ditanyakan di biomekanik 1 yang ekstremitas dengan Pak Suryo. Nanti akan diajarkan seperti itu. Udah diajari di situ? Oke. Nanti biar urusan biomekanik 1 biar biomekanik 1 ya. Oke, selanjutnya mekanika meliputi kinematika terkait perpindahan, kecepatan, dan percepatan gerak. Nah, kinetika ini terkait gaya yang menyebabkan perpindahan. Jadilah pahamlah kalau ini kalian nggak perlu hafal, sudah paham, yang penting paham dulu. Nggak perlu menghafal, nanti saya nggak bakal tanya kinesiologi itu apa, enggak. Saya nggak akan tanya untuk ujian praktek seperti itu, enggak. Yang penting kalian udah paham. Oke. Di sini biomekanik ini dibagi menjadi 2. Ada kinesiologi dan ada fisikanya. Oke, untuk kinesiologinya itu dia ada kinetic chain. Nah, ini kinetic chain nanti ada 2. Open kinetic chain dan close kinetic chain. Close kinetic chain dan open kinetic chain itu biasanya nanti digunakan untuk ekstremitas atas dan bawah. Nanti bakal diajari dengan pengajarnya. Nanti kalau belum masih ada waktu saya ajari lebih gampangnya lagi, ada caranya ini. Nah, di sini meliputi ada skeletal system, muscular system, nervous system. Ini berkaitan dengan 3 ini. Nah, 3 ini induknya di sini anatomi dan fisiologi. Makanya kita harus tahu nih anatomi. Kalau dari dasar aja anatomi kita nggak paham, nanti ini biomekanik berkaitan dengan anatomi, nanti pengukuran fisioterapi dengan anatomi, lalu masuk ke FT muskuloskeletal dengan anatomi, kalian harus paham itu. Makanya dasarnya anatomi harus paham nih kalian. Sebelum kalian melangkah lebih jauh, silahkan belajar lagi, didalami lagi. Gampang ngapalin tulang semua itu gampang dek, gampang. Cara ngapalin otot di tubuh manusia untuk gerakan fleksi ototnya apa gampang, origo-insertio gampang. Yang penting kalian niat dulu. Oke, selanjutnya fisika kedokteran itu ada rigid body mekanik, itu ada statis dan dinamis. Jadi manusia itu ada yang gerakan statis dan dinamis. Di mana statis itu yang diam, tidak ada gerakan. Sedangkan dinamis itu yang ada gerakan. Oke, di sini dibagi menjadi 2, ada kinematik linear atau anguler dan kinetik linear dan anguler. Di sini
Kalau yang kinematik itu yang motion independent, yang dia bergerak sendiri tanpa bantuan. Sedangkan yang kinetik itu force dengan bantuan atau dengan dorongan. Jadi kalau yang ini independen, yang kinematik, kalau yang kinetik itu dengan bantuan. Oke, nanti ini udah mulai agak sulit nih. Nggak sulit sih, gampang-gampang. Cuma agak muter-muter nanti. Oke, sedangkan ini ada perpindahan displacement adalah nilai jarak terpendek dari posisi awal ke posisi akhir perpindahan benda. Meskipun jalurnya berkelok-kelok dan berbeda dengan jarak tempuh atau distance, yang merupakan panjang jalur yang ditempuh. Satuan misalnya meter. Rasio perpindahan posisi per waktu adalah cepat lambatnya perubahan posisi velocity, suatu besaran vektor atau besar dan arah, velocity meter. Bila rasio jarak tempuh per waktu adalah laju speed, besaran skalar dan nilainya selalu positif dengan speedometer. Oke, ini biasanya ada yang di sini IPS atau bahasa? Ada? Apa dari jurusan IPA semua? Ada? Ada yang dari IPS? Halo? Tidak ada sepertinya, Kak. Oke, good, nggak ada. Berarti hanya saya sendiri nih yang dari IPS nih. Saya dari IPS, nggak ada temennya ya. Kayaknya angkatan yang ini kebanyakan dari IPA semua. Jadi pahamlah kalau nanti ini tentang tipe 1, 2, 3 ini. Kalian udah mempelajari, mungkin kalau yang di kalian itu nanti pakainya benda. Kalau kita nanti udah pakainya ke sistem tubuh. Oke. Kontraksi otot menghasilkan gaya otot, jelas. Di sini ada pola orientasi serabut otot terhadap aksis tendonya atau penatus kekuatan dan paralel adalah rentang gerak. Ini sudah dijelaskan di fisiologi. Kalian sudah dijelaskan ya proses kontraksi otot. Saya tidak menjelaskan lagi, itu bukan bagian saya. Ini biar di fisiologi nanti dijelaskan untuk kontraksi otot. Kenapa sih kita sering kram itu bakal dibahas di sini. Fisioterapi mempelajari itu. Itu ranahnya fisioterapi banget. Kenapa kita sering kelelahan? Kenapa kita kalau habis olahraga pegel semua gitu? Itu dibahas di fisiologi latihan. Oke, di sini kita akan mempelajari tentang sistem lokomotor dan konsep biomekanika. Nah, di sini sistem muskuloskeletal atau sistem gerak tubuh yang meliputi tulang, sendi, dan otot menyusun sistem tuas atau pengungkit tubuh, efisiensi gerakan. Nah, Mbak saya itu ke fisioterapi biar nggak ketemu fisika lagi, kok malah ketemu lagi ya? Nggak apa-apa ya, ini awalnya kita, untuk awalan harus tahu. Ini harusnya, ini jatahnya di fisioterapi, fisika kedokteran atau fisika fisioterapi. Ini bagiannya di situ, harusnya dijelaskan di situ. Tapi saya recall lagi, saya hanya beberapa, hanya nggak keseluruhan. Tapi nanti boleh ditanyakan lagi. Oke, pasti tahu ya ini tipe 1, tipe 2, tipe 3. Kalau di SMA apa namanya? Yang masih ingat fisikanya? Tipe 1, tipe 2 yang apa? Pengungkit tipe 1, pengungkit ya kayaknya ya namanya ya. Oke, nah tipe 1 ini kita menghasilkan keseimbangan. Di sini menambah kecepatan. Kalau mungkin di kalian dulu SMA itu gunting pemotong kuku posisi kepala mengangguk. Nah, ini kalau kita di ini ya di terakhir yang posisi kepala mengangguk. Oke, di sini ada apa beban, load atau terus di sininya ada titik fulcrumnya dan di sini ada effortnya. Nah, kalau kalian biasanya gunting, di sini ada titik fulcrumnya, di sini effortnya, dan di sini adalah bebannya. Tapi pada kita itu ini, pada saat posisi kepala mengangguk, kok bisa Mbak bisa? Di sini titiknya itu ada di vertebra. Ingat di sini ya, di tengah sini ya, ini di sini.
Di sini, ini titik fulcrumnya kita. Entah di C1, C2, C3, C4, atau C7. Di sini. Nah, ini adalah load-nya. Adalah beban. Nah, di sini ototnya ini adalah effort-nya untuk mengangguk. Paham ya? Ingat ya, ini di tengah, titik fulcrumnya di tengah, bebannya dia di sini, jadi dia mencapai keseimbangan. Bayangkan kalau kepala kita ini nggak seimbang, nggak mungkin kita duduk tegak seperti ini. Cobalah kalian ngantuk, udah nggak kuat itu kepala, kayak gini terus, kayak gini pasti. Nah ini adalah seimbang kita. Mencapai keseimbangan itu di tipe 1. Sedangkan tipe 2, itu dia memperbesar efek usaha. Nah kerugiannya ini membatasi rentang gerak atau pembuka tutup botol. Angkong itu ini ya, apa yang ini, kayak ini ya. Dan kalau kita adalah yang dilihat adalah berjinjit. Kenapa bisa ini? Lihat. Di sini dia titik fulcrumnya di sini, load-nya di sini ada bebannya dan effort-nya di sini. Kita lihat. Pada orang berjinjit di sini ada titik fulcrumnya. Jadi titik fulcrum ya, titiknya, pusatnya. Load-nya itu adalah di sini. Bebannya di sini. Semakin berat, pasti kalian semakin turun nih. Nah, effortnya yang pegel yang ini. Effortnya yang ada di gastroc atau disebut dengan calf muscle. Ingat ya, kalau ada pertanyaan calf muscle itu terdiri dari gastrocnemius dan soleus. Jangan sampai nggak tahu. Calf muscle itu adalah gastrocnemius dan soleus. Itu kerjanya apa beda? Kerjanya soleus dan gastroc itu beda. Nanti kalau kalian bisa menjelaskan gastroc dan ini oligoinsertionnya sama, enggak, kalian bisa membantah itu. Keren. Kayak tadi yang sendi ya, artikulasio tadi kan kalian udah paham tuh. Good. Belum tentu kelas lain bisa loh ya ditanya seperti itu. Kan saya membanggakan kalian. Oke. Selanjutnya tipe 3 itu meningkatkan kecepatan dan jangkauan gerak. Contohnya skop, penjepit. Nah, kalau kita lengan tangan saat membawa beban, yang biasanya membawa barbel itu loh, yang biasanya buat gedein dari tangan. Oke, di sini dilihat titik fulcrumnya dia di sebelah sini kanan, bergeser. Effortnya dia di tengah, loadnya dia di pinggir, berseberangan dengan titik fulcrumnya. Kita lihat, oke. Ingat, titik fulcrumnya dia di sini. Titiknya. Nah, effortnya dia di sini, di bicep brachii-nya. Dan loadnya dia di sini. Ingat, dia meningkatkan kecepatan dan jangkauan gerak. Lihat, dia semakin meningkatkan. Makanya dia diulang-ulang nih gerakannya. Paham ya? Ada yang bingung antara ini tadi? Tipe 1, 2, 3. Nanti bisa mencari gerakan yang lain. Ini contohnya yang bisa kita pelajari. Nanti cari yang lain. Ini termasuk tipe berapa. Bisa aja nanti Pak Wiji pertanyaan juga ini. Paham ya? Halo? Insya Allah paham, Mbak. Oke. Kurang berapa menit lagi kita? Dan nanti saya jelaskan 2 slide lagi, habis itu istirahat, tanya jawab, selesai. Oke, selanjutnya hubungan antara maaf ya, ini tulisannya sangat seni sekali. Ya, Mbak Iza ini sangat seninya tinggi Mbak Iza ini. Oke, hubungan antara vertebra badi dengan luas dan diameternya. Di sini dilihat ada cervical, thoracal, dan lumbal. Semakin dia ini ke sana, ke kanan, itu dia diameter dari vertebranya, dia semakin besar. Makanya dia nanti semakin lebar. Semakin ke lumbal, dia semakin besar. Sedangkan di sini, sedangkan yang tingginya, dia semakin ke kanan, itu juga semakin tinggi. Dan mencabang, dia ada ventral sama dorsal. Oke,
Udah nggak usah dibuat bingung. Ini untuk pengetahuan kalian. Jadi semakin ke kanan, semakin menurun kalau dilihat gini semakin menurun, gitu semakin diameternya semakin besar dan dia tinggi dari korpus itu semakin besar dan di akhir itu ada ventral sama dorsal. Nah, inilah apalagi nih Mbak gitu ya. Ini discuss nih. Jadi bentar saya. Oke. Di sini ini gambar diskus nih. Jadi ini vertebra ini diskusnya. Diskus di antara vertebra ya, intervertebralisnya. Di sini dilihatkan bahwa kalau si diskus ini ada, ini tanda panah ini, dia ada tekanan atau force di diskus di ini ya, yang sini ya. Kalau dia ada tekanan, dia akan terjadi bulging. Ini bulging ini namanya, bulging. Ini udah diwarnain Mbak Iza warna pink, bulging. Dia akan membentuk konvek nih, konvek set. Konvek itu, konkav. Konkav itu cekung atau cembung? Cekung. Cekung. Kalau konvek? Kalau konvek kebalikan ya. Oke, jadi kalau adanya tekanan, jadi kalau dia itu gambarnya 3 dimensi itu namanya vektor, biasanya tekanan itu vektor. Terjadi di nukleus pulposus dan annulus fibrosus, dia akan di sini bergerak, dia akan di sini berlawanan. Kalau dia ini tertekan, dia di sini melebar. Nah, melebarnya ini namanya convex side, sedangkan yang sini itu adalah concave side. Jadi jangan bingung. Ini mencotot ini disebut dengan concave side, posisinya bulging, dan sedangkan yang berlawanan ini adalah convex side. Jadi kalau dia ke sana, ininya melebar ke sini. Jadi nggak seimbang. Makanya nanti kalau kalian melihat hasil ronsen, saya nggak punya ya, adanya otak di sini. Yang di klinik adanya otak. Kalau yang vertebra saya belum ada pasien di bawah sih, belum saya foto. Kalau di sini adanya yang otak, dia yang cerebral palsy, ada permasalahan di otak, terlihat bahwa dia punya permasalahan otak yang bermasalah. Itu ada, kelihatan banget. Nantilah kalau ada saya tunjukkan. Itu berbeda. Jadi diskus ini berbeda. Diskus ini bisa menipis, lama-lama menipis. Kalau dia sering digunakan untuk over. Contohnya, bapak-bapak yang sering menggendong beras di belakang, itu akan mengakibatkan spondylosis. Spondylosis itu di mana si diskus ini dia mengempes. Akhirnya antara tulang atas dan bawahnya, korpusnya, dia menyatu. Bayangkan itu sakitnya kayak gimana, sakit banget. Biasanya nggak bisa bergerak untuk gerakan, tidak terlalu mobil, akhirnya dia ngaku badannya. Akibatnya apa? Otot-otot sekitar itu bakal kaku semua. Akhirnya sakit semua, nggak bisa dia untuk aktivitas sehari-hari. Oke. Nanti ini biar dijelaskan dengan video Mbak Iza, karena ini yang sangat berpengalaman yang di sini, Mbak Iza. Nanti saya akan bantu untuk yang gerakan sama ototnya. Oh ya, saya tambahkan otot dulu ya. Oke, bentar ya, saya cari dulu. Oke, kalian tahu SCM? Tahu SCM? Oh. Coba apa SCM, Wahyu?
Sternocleidomastoideus bukan, Kak? Oke, sternocleidomastoideus benar, sternocleidomastoideus. Oke, SCM itu untuk gerakan apa? Actionnya untuk gerakan apa? Oke, sudah bingung kayak gini semua. Oke, jadi untuk yang SCM itu bisa kita lihat ya. Jadi nanti kalian harus paham lateral fleksi, homolateral, rotasi heterolateral itu untuk actionnya SCM. Jadi jangan bingung. Nah makanya nanti kalau biasanya orang tengeng itu lebih ke bukan arahnya gini, tapi mesti seperti ini. Nggak bisa seperti ini, nggak bisa seperti ini. Dia nggak bisa, nggak mungkin gini. Ini pasti bisa. Cuma dia biasanya gerakannya nggak bisa pasti gini. Gini. Gini, mesti gini. Nggak mungkin dia gini. Iya, nggak bisa. Cuma paling dominan adalah seperti ini. Nah, itu biasanya berkaitan dengan SCM-nya. Jadi nanti jangan bingung ya. Nah, nanti tolong disertakan di laporan, udah mulai buat laporan ya. Laporan nanti disertakan dengan ototnya. Gerakan apa, ototnya apa, jadi biar kalian paham. Ada pertanyaan? Alhamdulillah, nanti saya kasih yang videonya Mbak Iza. Tolong dipelajari, itu nanti yang akan melengkapi saya. Ada pertanyaan dulu. Jangan terlalu sepanang. Kak, izin bertanya. Oke, silakan agak kenceng ya, sini hujan, jadi nggak terlalu kedengeran. Saya kan pernah dengar ini kan Kak, bahasanya donor sumsum tulang belakang. Iya. Caranya gimana ya Kak? Oke, donor sumsum tulang belakang saya juga belum tahu ya itu donor itu gimana. Padahal itu saraf pusat saya kurang tahu. Untuk coba nanti saya tanyakan dulu ke Pak Wiji untuk donor sumsum tulang belakang itu kayak gimana, saya juga belum paham. Padahal itu kan saraf pusat ya, saraf pusat di daerah belakang vertebra. makanya anak-anak sekarang biasanya nih, kalian kan lagi lulus SMA ya. Saya itu biasanya paling greget itu kalau ngajar yang udah ya kayak kalian nih, lulus SMA biasanya tuh masa-masa alay, masa-masa labilnya masih nih. Naik motor nggak pakai helm. Nah, biasanya pakai helm enggak, cuma bentar. Sebenarnya itu bukan masalah ini apa, tapi keselamatan kalian. Ini loh, ini tuh saraf pusat kalian loh. Kalau ini kalian bermasalah, itu ngefeknya ke tubuh kalian gitu. Jadi akan bermasalah semua, namanya aja pusat loh ya, saraf pusat. Kalau kalian terbentur, kalian kena benda tumpul atau ketinju atau kena apa, kita nggak tahu. Contohnya beli seblak nih di bawah pohon mangga, ternyata kejatuhan mangga 4 kilo. Nah, bayangkan tuh saraf pusat kalian kayak mana tuh? Nggak tahu, ternyata di leher, pas di sini kena di medula spinalis. Nah, kita nggak tahu. Jadi bawa helm itu bukan karena model, tapi keselamatan sistem saraf pusat kalian, ya. Ini biasanya anak-anak SMA, SMP itu loh, yang dikasih tahu ngeyel, bener-bener ngeyel. Cuma di situ aja kok, cuma 1 kilo gitu. 1 kilo kita nggak ada yang menjamin kepala kita aman apa enggak. Meskipun ke warung tetap bawa helm nggak apa-apa, dibiarin tetangganya kemayu banget nggak apa-apa. Mending kemayu daripada nanti sistem saraf pusat kalian bermasalah ya. Oke, nanti coba saya tanyakan ke Pak Wiji Farah Rizky Amalia. Baik, Kak. Oke, ada lagi? Yang masih di Solo? Ada? Meka, Dwi kayaknya tadi lagi pergi di mobil ya. Udah sampai rumah? Iya, Kak, ini udah di Solo, baru sampai. Udah sampai. Dari mana? Dari Madiun. Oh, dari Madiun. Dia orang tua ya.
Ya, alhamdulillah udah sampai. Naik motor pakai helm ya. Iya. Meskipun cuma ke kampus, cuma kosnya Mensa tetap pakai helm. Oke, ada lagi pertanyaan? Kak, kalau yang nggak bisa nengok itu biasanya apanya ya yang kena? Oh, banyak problem. Kalau saya karena posisi tidur, saya terlalu malam tidurnya, ditambah banyak pikiran ya, banyak pikiran dan posisi bantal saya terlalu tinggi. Sebenarnya saya juga ada forward head ya, jadi karena kebiasaan saya kepala saya agak terlalu maju. Jadi kalau dilihat dari samping, kurva dari samping, saya ada gridnya 5 derajat agak terlalu maju. Kemudian 0, saya agak 5 derajat terlalu maju. Itu karena kebiasaan juga bisa, posisi bantal bisa. Lalu karena overuse bisa, karena kecelakaan bisa. Jadi ada ya naik mobil, kenapa kita harus pakai seat belt? Nah, tadi naik mobil kan Meka, pakai seat belt enggak? Enggak, ya kan? Emang kalau pakai seat belt itu cuma, apalagi yang mobilnya ada alarmnya, itu sebenarnya alarm buat keselamatan kalian ya. Jadi salah satu guna dari seat belt itu untuk meredam dari gerak kalau ada kecelakaan. Makanya ada suruh pakai seatbelt, sama depannya itu apa yang kalau balon kalau muncul airbag ya, airbag tahu nggak? Mungkin cowok tahu ya airbag itu, yang kalau kecelakaan dia ada airbagnya muncul ke depan ke muka kita, set gitu. Nah itu salah satunya untuk menghindari whiplash, ada namanya whiplash injury. Whiplash itu di mana kepala ini kalau direm, contohnya direm ya, dia langsung set mantul balik lagi, paham nggak? Jadi set gitu loh. Jadi kayak kamu direm rem dadaan, kepala langsung set. Nah itu bisa menyebabkan robek ligamen. Makanya kalau naik mobil ternyata keburu-buru nih, direm mendadak, akhirnya ini ada kayak kepalamu maju ke depan, balik lagi set. Nah, itu bisa menyebabkan trauma di sini. Akhirnya kok sakit banget ya, kok mual-mual ya, kok kepalaku pusing. Nah, ternyata dicek ternyata ada robek ligamennya di situ. Nah, itu perlu pakai kolar, nanti ke fisioterapi, harus operasi, bisa aja seperti itu. Nah, kalau yang kenapa nggak bisa nengok? Pasti kalian tengeng ya, kalau kalian tengeng. Kalau pada anak itu ada juga yang tengeng, ada juga karena kebiasaan. Contohnya, anak yang sering menyusu daerah, contohnya ke kiri, gini seperti ini. Dia lama-lama berpola seperti ini nih. Disuruh ke sana kok nggak mau nih. Nah, akhirnya kan mengolah seperti ini dia. Ada yang nanti kita lihat, kalau kita udah belajar di sini, nanti kalau udah, ini kalau online tuh kita mau meraktekin tuh susah ya, harus berdiri nyiapin ini. Nanti kalian berdiri, kita lihat leher kalian. Sejajar enggak? Berapa derajat kalian mempunyai kemiringan? Itu bisa nanti. Di sini alatnya ada, tenang, aman. Nanti kita cek satu persatu. Ada pertanyaan lagi? Dia Retno ya tadi? Dia Retno? Sudah Kak, terima kasih. Ada lagi? Kalau enggak ada saya akhiri nih. Oke, kalau nggak ada, saya akhiri. Oh ya, si Pen Rosalina apa Rosalina tadi? Rosalina jangan lupa ini ya, absennya nanti dikumpulkan di psikologi. Baik, Kak. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri, nanti saya kirimkan ke Rosalia ya. Rosalia untuk yang di kotanya Mbak Iza, jadi bisa dipelajari, ditambahkan. Nanti yang materi di bawahnya tadi itu dijelaskan oleh Mbak Iza. Nanti saya kirimkan. Oke, nanti kalau pertemuan offline kabari aja ya Rosalia ya. Ya, oh ya, untuk minggu depan saya tidak bisa jam 4. Jam kelasnya apa? Jam berapa?
Yang kelas C tadi jam 2 ya, Kelas C Rosal? jam 2:10, Kak. Bisa nanti yang kelas lainnya bisa nggak? Yang kelas D bisa kan? Insya Allah bisa, Kak. Oh ya Insya udah, Allah berarti nanti minggu depan kita mulai jam 2. Semoga nggak ada pasien ya, tadi ada pasien. Aduh, sebenarnya saya mau ngambil jam 2 karena ada pasien. Karena ini saya kalau Jumat saya tugas di klinik fisioterapi WMS. Jadi saya jaga klinik sampai jam 7. Jadi kalau ada keluhan silahkan bawa ke klinik fisioterapi WMS sambil ini ya promosi ya. Ini aja saya masih pakai APD nih, belum lepas karena belum selesai tugas. Oke, kalau nggak ada pertanyaan saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Akhiru kalam billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Iya, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak.